Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Seiko Santana. Gimana kabarnya? Saya harap kalian sehat-sehat saja di sana. Nah, kali ini kita akan belajar tentang variabel dan tipe data di Python. Jadi apa itu variabel? Variabel itu adalah suatu fasilitas untuk menyimpan nilai yang memiliki tipe tertentu. Jadi variabel itu diibaratkan seperti sebuah mangkuk yang isinya makanan, atau mungkin bisa kita bilang gelas yang isinya minuman. Jadi mangkuk itu atau gelas itu adalah variabel, dan makanan atau minuman yang dikandung dari mangkuknya itu adalah nilainya atau value-nya. Nah, tadi saya juga katakan bahwa variabel itu memiliki tipe ya, menyimpan suatu value dengan tipe tertentu. Artinya nilai yang disimpan oleh variabel itu memiliki tipe. Tipe apa aja yang ada dalam Python? Ini saya rangkumkan beberapa tipe data. Ini belum semua ya, tidak yang ada di dalam Python. Ini belum semua tipe data, tapi inilah yang akan kita pakai, setidaknya yang akan kita pakai dalam pembelajaran. Jadi salah satu yang paling sering dipakai itu adalah str. Str ini adalah string. Kita gunakan untuk menampung karakter, huruf, simbol, hingga kalimat. Jadi misalnya hello world ini ya. Ini kan dua kata nih. Tipenya adalah string. Jadi ciri-cirinya string itu dia memiliki apit, diapit tanda petik. Petiknya bisa petik 1, bisa petik 2. Nah, ini tadi variabelnya x. X di sini adalah variabel. Terus petik hello world ini adalah value-nya atau nilainya. X ini mangkoknya, hello world ini adalah makanannya. Jadi kalau kita punya mangkok isinya misop, nah hello world ini misopnya misalnya. Perumpamaannya seperti itu. Jadi dengan melihat ini kita tahu bahwa hello world ini adalah string yang disimpan dalam variabel x. Nah, selain string ada juga int. Int ini sebenarnya singkatan dari integer. Integer ini untuk menampung bilangan bulat. Misalnya 20 seperti ini kan bulat, bukan pecahan. Terus ada lagi jenis bilangan lainnya float. Float ini adalah tipe data numerik juga, tapi untuk menyimpan bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan itu seperti ini, 20,5. Terus ada juga bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini yang tidak real. Bilangan kompleks ini misalnya bilangan imajiner. Kalau kalian sudah pelajari di matematika, 1J ini sebenarnya imajiner. Mengenai imajiner mungkin akan kalian bahas nanti lebih lanjut di pelajaran matematika. Biasanya itu muncul dari hasil pengakaran terhadap negatif 1. Lalu kita punya bool. Bool ini biasanya kita sebut boolean yang merupakan tipe data untuk menyimpan nilai benar dan salah. Jadi ada true dan false. Hanya ada dua jenis tipe data untuk bool. Jadi x sama dengan true atau x sama dengan false. Dengan x ini nama variabel. Nama variabel itu bebas ya. Terus ada tipe list. List ini larik. Tuple, range. Range ini sering digunakan dalam perulangan, dictionary. Untuk list, tuple, dictionary ini memiliki sesi tersendiri untuk dibahas. Lalu untuk range ini karena sering dipakai di perulangan, ini akan kita bahas juga nanti di bagian perulangan. Jadi di sesi ini kita hanya bahas tentang variabel dan tipe data. Variabel ini juga memiliki aturan penamaan. Jadi walaupun nama variabel itu bebas, kita juga tidak bisa terlalu suka-suka. Jadi dia tidak boleh dimulai dengan angka, tidak boleh dimulai dengan simbol atau simbol. Tidak mengandung karakter yang memiliki makna. Juga tidak boleh mengandung spasi. Aturan umumnya seperti ini. Jadi nanti kita akan coba buat variabel dan menampilkan hasil variabel dengan perintah print yang sudah kita pelajari minggu lalu.
Jadi saya ulangi lagi, nama variabel itu tidak boleh dimulai dengan simbol atau angka. Terus tidak boleh mengandung karakter yang memiliki makna maksudnya makna tersendiri di Python. Juga tidak boleh mengandung spasi. Jadi contohnya nama variabel itu biasanya seperti nama ini. Contoh nama variabel, nama lengkap. Nah, ini tidak memiliki ini memenuhi aturan nih. Dia tidak dimulai dengan angka atau simbol, tidak mengandung karakter yang memiliki makna ya. Jadi kalau underscore ini di sini boleh dipakai untuk penamaan variabel. Yang tidak boleh itu biasanya tanda petik, operator-operator matematika, komentar. Itu adalah karakter-karakter yang sudah reserve untuk Python, untuk scripting Python. Tanda petik juga salah satu. Itu tidak boleh dipakai untuk menamai variabel. Tapi kalau untuk huruf kapitalnya boleh, bebas. Kapital di mana. Cuman ya jangan yang aneh-aneh kan, karena Python ini bersifat case sensitive. Kalau mengetiknya susah ya repot di kitanya. Jadi kita akan coba membuat variabel. Jadi saya akan buka idle sekarang. Cara buka idle sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Jadi ini dia Python shell saya. Sekarang saya akan membuat salah satu variabel yang isinya adalah string. Jadi usahakan variabel itu mencerminkan apa yang akan ditampungnya. Misalnya variabel untuk menampung nama. Saya akan buat variabel dengan nama. Yang dengan nama variabelnya nama lengkap. Jadi ini adalah cara untuk mendeklarasikan variabel ya. Nama lengkap sama dengan, karena ini tipenya string, saya akan buat tanda petik. Oke, tanda petik. Terus saya akan masukkan nama saya. Misalnya seperti ini. Sebelum saya eksekusi ya, kita pilih sekali lagi. Ini nama variabelnya. Ini adalah nilai dari variabelnya. Seiko Santana. Di sini nama variabel itu variabelnya itu berada di sebelah kiri dan nilai variabel itu berada di sebelah kanan. Saat kita melakukan deklarasi juga dilakukan dengan menggunakan sama dengan di sini. Oke. Sekarang saya akan eksekusi ini. Nah, di sini tidak muncul apa-apa, tidak kelihatan apa-apa. Tapi kalau kita sekarang kalau kita mau lihat nilainya, mau lihat nilai dari variabelnya, caranya kan menggunakan statement print. Statement print seperti ini ya, seperti yang di minggu lalu. Lalu di sini kita masukkan nama variabelnya, nama lengkap. Ini nggak boleh beda. Kalau di sana di baris sebelumnya itu dia menggunakan huruf kapital, di huruf tertentu kita harus ikuti itu dengan sama persis, karena Python itu bersifat case sensitive, di mana huruf kapital dan non kapital itu dibedakan. Oke, jadi saya akan eksekusi ini. Nah, ini akan menampilkan Seiko Santana ya. Di sini dia tidak terlihat tanda petiknya karena ini mencetak ke layar. Jadi ini stringnya. Ingat, ini print ini digunakan untuk menampilkan sesuatu. Bisa itu sumbernya dari variabel, dan variabel itu menyimpan nilai. Nah, ini kembali lagi seperti yang di pertemuan minggu lalu. Kenapa dia bukan muncul kata nama lengkap seperti itu? Karena kalau kita memunculkan kata nama lengkap ya kita akan pakai print nama lengkap seperti ini. Ini kalau kita enter, yang dimunculkan adalah nama lengkap. Jadi ini sudah string, nilai dari string, sedangkan yang ini adalah variabel yang menampung nilai string. Bedakan ini ya, menggunakan tanda petik dan tidak menggunakan tanda petik. Jadi di tahun lalu banyak yang salah di sini. Mereka tidak bisa membedakan yang menggunakan tanda petik ataupun yang tidak menggunakan tanda petik. Nah, selain bisa menampung string, semua tipe data yang sudah kita bahas di sini sebelumnya, ini kan ada banyak ya. Jadi saya bisa gunakan juga, misalnya umur sama dengan 19, misalnya. Saya eksekusi ini, tekan enter, maka 19 ini akan tersimpan di variabel umur, ya. Atau misopnya ini akan dituangkan ke dalam mangkok.
Bagaimana cara kita melihat isi dari mangkoknya? Bagaimana cara kita melihat nilai dari umur? Kita gunakan statement print. Print umur di sini. Saya tekan enter, yang terlihat adalah 19. Jadi karena ini adalah numerik, kita bisa gunakan ini untuk operasi-operasi matematika. Banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi kalau hanya dari sini belum kelihatan. Jadi biasanya kalau kita simpan itu ke dalam variabel, yaitu pasti akan kita tampilkan ke depannya atau kita pakai untuk mengolah. Akan diolah nilai dari variabel tersebut. Contoh, tadi di sini saya punya umur sama dengan 19. Maka contohnya nih, kita mau umur 2 tahun selanjutnya, maka saya bisa buat variabel baru. Umur 2 tahun berikutnya. Oke, ini nama yang panjang sebenarnya tidak cocok ya, bukan contoh yang bagus, tapi ya ini hanya contoh. Jadi umur 2 tahun berikutnya adalah umur kita tambah dengan 2. Jadi umur tadi kan di sini 19. 2 adalah nilai yang konstan. Jadi 2 ditambahkan dengan umur yang nilainya 19, ini akan disimpan ke dalam variabel umur 2 tahun berikutnya. Nah, di sini saya pakai banyak underscore ya. Biasanya kan untuk memisahkan kata kita pakai spasi, karena spasi itu terlarang ya untuk penamaan variabel. Saya pakai underscore. Oke, saya akan eksekusi baris yang ini. Nah, di sini sudah terlihat, sudah tereksekusi. Di sini umurnya 19 ditambah 2 kan jadi 21. Sekarang kalau kita mau lihat ada apa di dalam umur 2 tahun berikutnya, kita bisa print lagi. Print umur 2 tahun berikutnya. Seperti ini. Di sini tampak 21. Ya, biasanya kita pakai untuk mengolah, tergantung keperluan kita apa sebenarnya. Oke, jadi sekarang saya akan minta kalian untuk melakukan hal yang mirip dengan yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kalian langsung print kan, print. Misalnya print namanya apa, umurnya berapa, hobinya apa. Di sini saya mau kalian menggunakan variabel. Jadi saya akan buat contoh di sini, kalian akan buat dengan versi kalian sendiri nanti. Jadi di sini saya akan buat mulai dari nama. Saya buat dulu variabel nama. Jadi Seiko Santana. Ingat ini string. Jadi saya apit dengan tanda petik eksekusi. Lalu saya mau simpan umur sama dengan 19 di sini, enter. 19 akan tersimpan di dalam umur. Terus saya akan buat hobi, variabel yang lain lagi. Di sini saya masukkan hobi memprogram misalnya, eksekusi. Apalagi jenis kelamin misalnya, jenis kelamin sama dengan laki-laki. Ya, di sini jenis kelamin saya simpan sebagai string. Enter. Jadi saya akan print saya akan mulai menampilkan print nama sama dengan atau titik 2. Ya, kalau sebelumnya kita hanya mencetak per baris, kali ini kita bisa menggabungkan. Jadi contohnya ini ya, nama. Sekarang saya mau menggabungkan nama, kata nama ya, dengan nama saya. Saya bisa pisahkan dengan koma. Ini saya pisahkan dengan koma. Selanjutnya apa yang mau dicetak? Selanjutnya adalah variabel nama. Nah, ini akan memunculkan nanti nama titik 2, lalu nanti akan ada spasinya secara otomatis. Itu akan kita bahas. Mengapa ada spasi secara otomatis itu nanti kita bahas di pertemuan lainnya saat kita membahas tentang fungsi. Jadi di sini nama ini kan punya nilai Seiko Santana, ini akan digabungkan di sini. Digabungkan dulu ke sini lalu dicetak. Buktinya apa? Saat saya tekan enter, dia akan muncul nama titik 2 Seiko Santana. Seperti ini. Nah, selanjutnya saya mau cetak umur saya. Jadi masih sama menggunakan statement print buka kurung. Nah, katanya dulu ya, kata-katanya apa? Jadi kan nggak bingung. Umur di sini, titik 2, koma. Nah, nanti akan kita gabungkan kata yang ini dengan variabel umur. Eksekusi. Lalu jenis kelamin. Print, masih menggunakan print. Jenis kelamin.
seperti ini, koma. Di situ lalu nama variabelnya jenis underscore kelamin seperti ini. Ups. Lalu kita tekan enter. Nah, ini kan muncul laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Lagi satu lagi yang terakhir, kita mau cetak hobi kita, print hobi titik 2. Ini ya tanda petik, koma. Nama variabelnya adalah hobi seperti ini. Enter. Oke, itu contohnya. Nanti kalian buat dengan versi kalian sendiri. Seperti apa? Buat dengan versi kalian sendiri. Nama, umur, jenis kelamin, dan hobinya. Mirip dengan biodata yang kalian buat di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau kalian menemukan error seperti ini, misalnya print hobi, saya buat seperti ini ya. Saya buat seperti ini, saya tekan enter. Ini kan munculnya error nih di bagian ini. Lihat aja di name errornya, ini akan sangat membantu kita untuk memahami apa yang sedang terjadi. Jadi name hobby is not defined. Biasanya ini kalian salah mengetik nama. Jadi kan di sini variabel kita kan menggunakan huruf kecil. Hanya ini kan huruf kecil. Di sini saya buatnya huruf besar. Ini adalah ini terjadi saat kita mencoba mengambil nilai dari sebuah variabel, tapi variabel itu tidak ada. Ya, munculnya seperti ini. Name hobby is not defined. Kalau kalian menemukan error apapun, kendala apapun, silakan tanyakan di Google Classroom. Jadi, kumpulkan tugas ini dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan. Sekian pembelajaran kita pada sesi yang ini. Saya harap video ini membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Jaga kesehatan di rumah aja. Terima kasih dan sampai jumpa.